Haleluya, shalom pemuda-pemudi dimanapun kau berada. Kembali kita menyapa shalom bagi kita semua. Kembali kita mau menyapa Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mengangkat sebab di Allah yang luar biasa. Kita menyatakan di Allah yang dahsyat. Mari kita mempergunakan setiap kekuatan yang ada untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, kita angkat pujian bagi Dia. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersama kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik Tuhan. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari bersama pemuda-pemudi kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Oh baik Tuhan, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari pemuda-pemudi katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempol kita. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari satukan suara katakan, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari berteriak suara yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, sebab Dia Allah yang baik, amin. Kita menyatakan Dia Allah yang luar biasa. Mari, sebab itu teman-teman sekalian, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyatakan Engkau Allah yang baik, Allah yang perkasa. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima segala syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
sungguh baik Yesus, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya panggil namanya Yesus, Yesus, amin. Kau sungguh
segala pujian, segala syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima segala penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Kau baik Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap sukacita yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami mau sembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah kami yang dahsyat. Biarlah setiap pujian syukur kami menyukakan Tuhan. Oh, sembahlah Dia. Kami bawa syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, segala rasa syukur kami persembahkan. Oh, Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang bertata atas segala pujian sembah kami. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat suara menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh, we worship You God, we worship You Lord, we give You all the glory. Oh, haleluya. Termasyurlah Engkau, kebenaran-Mu yang kami perlukan Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Oh Yesus, oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau sungguh luar biasa, Engkau sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami menyatakan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terimalah segala pujian syukur kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Kau yang disenangkan atas segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami semua diberkati dan merasakan lawatan jemaat Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan bersama hamba-Mu, abang kami, kakak kami, Kak Marsha Manopo. Kami persembahkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap apapun yang dia perkatakan. Biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Biar kami diberkati oleh setiap firman yang ditaburkan ya Tuhan. Ajar kami mengerti, memahami setiap firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di hati Tuhan. Berkati hamba-Mu, keluarganya Engkau berkati Tuhan, kehidupannya seluruhnya Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersuka cita dan kami menyatakan Engkau Allah yang baik seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah jadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan mendengar sharing firman Tuhan oleh hambanya. Kami persilakan Abang Marsha Manopo. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom teman-teman dari Youth GPDI Damai Sejahtera Medan. Apa kabar semuanya? Gue berdoa teman-teman dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih mengalami pandemi. Tapi gue percaya mungkin suatu saat kita akan ketemu secara tatap muka gitu ya, bukan online lagi. Oke, dan gue percaya hari ini ada, itu bukan karena kebetulan, tapi ini adalah divine connection yang Tuhan berikan untuk kita semua. Thank you so much buat teman-teman semua di Youth GPDI
Damai Sejahtera yang ada di Medan yang boleh mempercayakan saya untuk bisa share di tengah teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Marsha Manopo dan saya menggembalakan di sebuah komunitas yang tahun ini akan menjadi gereja dan akan ada di dalam sebuah sinode namanya Kingdoms Ambassador Community. Itu adalah komunitas yang saya gembalakan bersama dengan istri. Dan puji Tuhan, kita sekarang bisa terkoneksi, kita bisa sama-sama melayani generasi muda, teman-teman, dan juga saya juga. Yuk kita bergandengan tangan, berdiri buat generasi. Amin. Thank you so much. So, hari ini saya akan share yang namanya rooted atau berakar. Karena ini sangat penting untuk hari-hari ini. Jangan sampai waktu kita lupa berakar, kita kecewa sama Tuhan. Karena keadaan gak menentu, karena keadaan yang chaos mungkin sekarang. Ini waktunya kita berakar dan terus bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai nanti kita kecewa sama Tuhan karena keadaan, struggles, masalah, atau apapun juga. Sebelum saya mulai lebih jauh lagi, yuk kita berdoa yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kali ini kami mau share tentang rooted Tuhan, tentang berakar. Tuhan, mari pimpin setiap kami agar kami mengerti tentang firman Tuhan. Dan bukan itu aja, ada metanoia terjadi, ada perubahan hidup di dalam hidup kami, Bapak. Bapak tolong Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi Marsha sehingga aku hanya menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anak-Mu yang ada di GPDI Damai Sejahtera Medan, Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright guys, rooted, berakar. Kadang kita lupa untuk membangun sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Karena akar itu bertumbuh dan itu nggak kelihatan di permukaan. Yang sering kita bangun adalah sesuatu yang timbul di permukaan. Sesuatu yang terlihat. Atau gampangnya sesuatu yang dilihat orang. Dan pada kenyataannya kita semua seneng untuk membangun sesuatu yang dilihat sama orang lain. Entah itu pelayanan kita, entah itu pekerjaan kita, atau apapun itu juga. Tapi lupa untuk membangun sesuatu yang tidak terlihat sama orang lain. Itu sebabnya kita harus belajar tentang rooted ini. Dan gue percaya bahwa di akar ini, di rooted ini, waktu kita belajar sungguh-sungguh, maka kita akan memiliki pertumbuhan yang kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Alright guys, karena kalau kita terus sibuk membangun apa yang terlihat orang lain, apa yang dilihat orang lain, dan sibuk membangun ke atas, itu tidak akan kuat. Gua banyak banget kesaksian tentang teman-teman rohani, dan teman pelayanan, bahkan kakak rohani sekalipun, yang dulunya menggebu-gebu buat Tuhan, yang dulunya pelayanannya luar biasa, bahkan pernah buka rumah singgah, rumah khusus pecandu narkoba dan lain sebagainya. Tapi pas ketemu lagi, wah mereka kecewa sama Tuhan. Mereka mundur dari Tuhan. Nah ini banyak kejadian. Teman-teman mungkin punya saudara atau sahabat yang dulunya gila-gilaan sama Tuhan, tapi ternyata pas ketemu lagi, dia udah mundur dari Tuhan. Katanya, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi, capek sama aja, masalah tambah besar, masalah tambah banyak, dan lain sebagainya. Nah kita harus belajar tentang rooted ini. Karena mungkin banyak orang yang dulunya luar biasa, tetapi sekarang hancur tak tersisa. Gue punya kesaksian tentang kakak rohani gue, dimana waktu gue pengen sharing, pengen curhat, pengen minta didoain, gue selalu datang ke rumah kakak rohani gue. Kakak Yud, wah luar biasa ya teman-teman ya, kakak Yud loh, kakak panutan. Singkat cerita, nggak lama kemudian kita punya kesibukan masing-masing, gue udah gak Yud lagi. Dan beberapa tahun yang lalu akhirnya ketemu lagi tuh. Udah sekian lama akhirnya ketemu lagi. Wah ngobrol seru. Dia langsung minjem duit. Terus gue tanya, loh kak, emang kakak ini kemana? Gue tanya istrinya, loh kak istrinya kemana? Nah ini yang membuat gue kaget. Dia bilang seperti ini, aduh itu dia Marsha, aku udah cerai sama istriku. Wah kaget teman-teman. Gue tanya lagi, gue penasaran nih, loh emang kakak sekarang gereja di mana sih? Nah ini dia Sya. Nah ini yang bikin gue shock, hampir rebah. Dia bilang begini, itu dia Sya, aku sekarang udah pindah agama. Wow, ketua youth, pelayanannya luar biasa, membangun sebuah rumah singgah, tapi ternyata dia pindah agama. Di sini gue heran, kok bisa ya? Nah oleh sebab itu yuk kita belajar supaya kita tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, struggles apapun, masalah apapun, kita tetap berdiri di dalam Tuhan.
Sebab kekristenan tidak menjamin kita bebas dari masalah, teman-teman. Tapi kekristenan menjamin bahwa Tuhan Yesus akan selalu hadir buat kita sampai selama-lamanya. Dia setia sama kita. Yang percaya katakan amin. Alright, yuk kita buka Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman ini berkata bahwa kita semua yang sudah menerima Kristus, hendaklah kita apa? Tetap di dalam Dia. Katakan tetap. Sekali lagi, tetap. Ya, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Hidup kita tetap di dalam Tuhan. Gimana caranya? Ayat 7-nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tapi teman-teman perhatikan, kata-kata yang muncul pertama adalah berakar dulu di dalam Dia. Sesuatu yang tadi aku bilang, sesuatu yang kita bangun tanpa dilihat sama orang lain. Di mana tidak ada penonton yang melihat, yang memerhatikan. Baru setelah itu dibangun di atas Dia. Setiap pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita, hobi kita, bakat kita, talent kita itu dibangun di atas. Nah, kita jangan lupa untuk yang utama membangun dulu sesuatu yang ke dalam, yang ke bawah. Dan ini seringkali banyak dilupain, teman-teman. Kita senang dengan pelayanan yang heboh, dengan KKR, tapi lupa untuk, ini dia, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ini sangat penting. Gua pun juga sempat tertegur, teman-teman. Ketika jadwal udah mulai padat, yang gue pikirkan adalah ini. Bagaimana supaya khotbah gue bagus ya? Bagaimana supaya khotbah gue dalam ya? Sumur kali dalam. Bagaimana supaya ada lucu-lucunya gitu ya? Sehingga saking lucunya, khotbahnya nggak tahu tentang apa. Pokoknya lucu aja. Gue memikirkan hal-hal itu tanpa memikirkan esensi yang sejati. Apa itu? Yaitu hubungan dengan Tuhan. Dan ini adalah esensi. Akhir-akhir ini kita seperti dipaksa untuk mementingkan esensi itu, yaitu akar, sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Itu sebabnya banyak orang yang, aduh aku capek nih, bosen kak, aduh gimana hubunganku dengan Tuhan nih. Karena mereka biasa membangun sesuatu yang di atas, ibadah, KKR, diut, tanpa membangun sesuatu yang di bawah. Mereka ibadah nggak ketika mereka ada di dalam kamar tidur mereka? Nah, ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Berakar adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi ini sangat luar biasa dan sangat powerful kalau akar kita kuat. Teman-teman harus tahu bahwa waktu itu kita sempat dilanda tsunami ya. Tapi yang herannya, pohon kelapa di dekat pantai yang jelas-jelas dekat laut gitu ya, dia masih kokoh berdiri. Kenapa? Karena akarnya kuat, teman-teman. Kalau teman-teman bisa Google akarnya pohon kelapa itu sampai kemana-mana tuh. Menjalar kemana-mana, teman-teman. Nah, akar menentukan kekuatan dari pohon. Sebuah pohon, ya. Dan kalau teman-teman lihat gedung-gedung yang tinggi, itu fondasinya pasti dalam. Supaya apa? Supaya gedungnya kuat. Dan semakin dalam fondasi, semakin tinggi sebuah gedung. Cuman kan orang nggak pernah memperhatikan bagaimana pembangunan fondasi ya. Kita pasti ngeliat, wih gedungnya keren loh. Waduh, gedung baru nih, penuh dengan LED, sesuatu yang dibangun ke atas. Kita nggak pernah lihat, wih fondasinya cakep bener. Aduh, pakai bata apa tuh? Waduh, ceker ayam ya. Wih, ceker bebek. Ceker bebek nggak tuh? Aduh. Gedung yang tinggi pasti memiliki fondasi yang dalam. So, kedalaman, dasar dari fondasi, kedalaman itu menentukan ketinggian sebuah bangunan. So, pastikan fondasi kita dalam dan kokoh dalam firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi akar tadi menentukan kekuatan, fondasi yang dalam menentukan ketinggian, dan yang terakhir, akar itu bisa menentukan ini buah yang dihasilkan.
Jadi sangat bohong kalau misalnya orang-orang bilang, aku udah sering ikut gereja, sering ikut pelayanan, aku udah deket banget sama Tuhan. Nah, kita akan lihat buah dari perilaku yang dilakukannya. Di gereja sih haleluya, puji Tuhan, aduh Tuhan luar biasa, engkau baik. Tapi di luar gereja, ketika ketemu sama teman-teman yang belum mengenal Tuhan, belum sungguh-sungguh, belum percaya sama Kristus, mereka mulai berubah tuh. Kayak kalong gitu. Di gereja haleluya, pas di luar, waduh, sorry ya, maaf ya, ini kasih contoh. Sorry, kasih contoh. Wah, dasar lo, guguk, waduh, guguk sayur kol. Gak gitu juga, waduh, ngomong jorok, saudara. Gue pernah waktu di retret 3 hari berdoa di situ ya. Gue dipanggil sebagai pembicara, dan malamnya gue tantang mereka untuk hidup dalam kekudusan. Oh, mereka pada berlari, teman-teman. Mereka berlari, berlutut, angkat tangan. Tuhan, pakai aku selagi muda. Touch me, God. Use me. Wah, nangis, peluk. Dalam hati, wah, khotbah berhasil nih. Semua pada nangkep nih. Puji Tuhan, mereka menyerahkan diri mereka untuk hidup dalam kekudusan. Besoknya pas gue mau pulang, tahu nggak teman-teman? Biasanya kan kalau retret ada, kalau dulu sebelum PPKM ya, retret tuh biasanya ada ininya, olahraganya. Pas lagi olahraga, ada satu kamar yang mereka telat. Dan kamar gue tuh di ujung lorong, jadi kedengeran tuh. Kalau mereka mau keluar, pasti lewatin kamar gue. Mereka, ada seseorang anak muda yang manggil temennya. Kedengeran dari kamar gue pas gue mau pulang soalnya. Bro, buruan, itu udah mau mulai. Temennya bilang apa tuh? Coba. Bentar anjing, wih kaget. Perasaan tadi malam acara KKR deh. Perasaan tadi malam nangis-nangis, berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kok di luar, tiba-tiba anjing lah keluar, babi lah keluar. Kata-kata kasar, teman-teman. Dan anehnya saat-saat ini anak-anak muda sering banget ujungnya pakai kata anjing. Coba perhatiin deh. Nggak gitu anjing. Aduh, gue lapar anjing. Aduh, enak banget anjing. Kasihan anjing dipanggil terus. Padahal teman-teman udah keren kalau nggak ngomong itu semua. Aku biar nyambung kak, biar keren kak. Enggak, teman-teman udah keren tanpa ngomong jorok kok. Anjir diplesetin. Anjing pakai INK. Anjing, ANYINK. Anjir, anjing. Mungkin anjay. Gue nggak tahu. Teman-teman bilang anjay kan gak ada artinya. Pas gue di Google ternyata emang pikiran gue ke anjing sih soalnya. Kan gak ada teman-teman pas bilang anjay pikirannya air terjun gitu kan. Ternyata anjing alay kalau di Google. Waduh. Tapi di sini nggak ada, di luar sana ada. Nah, kelihatan dari perilakunya, dari buahnya. Kalau dia bilang akarnya dekat sama Tuhan, pasti tutur katanya baik, perbuatannya sopan. Itu udah terbukti. Nggak mudah melawan orang tua, mengasihi sesama, nggak mementingkan diri sendiri. Itu buah dari akar yang benar. Haleluya. So, akar menentukan 3 hal. Kekuatan, ketinggian, dan buah yang dihasilkan. Itu sebabnya kita harus belajar tentang ini. Bagaimana kita berakar di dalam Tuhan. Dan seperti yang aku bilang tadi, bagaimana caranya supaya aku bisa berakar dengan kuat? Ini dia, bangun sesuatu yang tidak kelihatan oleh orang lain. Bangun ke dalam. Bangun hubungan pribadimu bersama dengan Tuhan. Kalau engkau mau memiliki pelayanan-pelayanan yang luar biasa, taklukkan kamar tidurmu terlebih dahulu. Katakan amin. Masalahnya adalah mayoritas kita tuh senang dengan sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki relationship with God. Waktu pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang semangatnya berbeda, teman-teman. Ketika kita ada di sebuah KKR, sebuah ibadah, sebuah youth, di gereja, wah kita bisa nyanyi-nyanyi gini. Here I am to worship, here I am to bow down. Sampai kerenyit-kerenyit tuh muka. Angkat tangan, nangis, oh God, Engkau baik, Tuhan, Engkau luar biasa. Tapi giliran di kamar gak kayak gitu. Gue kasih contoh, dulu tuh gue pernah pelayanan KKR ya teman-temannya. Dan KKR-nya gede banget, ada TV-TV di mana-mana. Wah, jadi kalau kesorot tuh muka terpampang gede-gede. Kali itu gue melihat worship leader dan singer
ketika mereka disorot sama kamera, ekspresinya berubah. Misalnya, ku yakin kau hadir di sini. Ada kamera datang, set, muka langsung berubah. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Wih, langsung kusuk. Ada lagi, I believe. Wah, I believe in you, through you, I can do anything. Kamera datang, I can do all things. Haleluya. Melihat itu gue jadi penasaran, gue jadi terinspirasi. Akhirnya gue lakukan itu juga, teman-teman. Ketika KKR penyembahan selesai, gue waktu itu main drum pelayanannya, gue taruh stick drum gue di drum, gue di tom-tom drum, gue berdiri di belakang drum, angkat tangan. Waduh, kusuk banget. Hari kedua ada ide lain, gue taruh stick drum stick drum di tom-tom drum lagi. Habis itu gue berlutut belakang drum. Wih, itu momen buat media. Langsung media sorot gue, dan mata gue bisa ngintip kiri kanan kan. Pas ngintip, wah ini dia nih. Langsung lebih kusuk loh, teman-teman. Berlutut di belakang drum. Wah. Hari ketiga, gue ambil stick drum gue persembahkan sama Tuhan sambil berdiri. Kayak film Lion King gitu. Sampai akhirnya pulang dari situ, gue dapet DM. Kak, aku kalau lihat kakak main drum, aku happy. Kakak kayaknya hubungannya dekat sama Tuhan. Waduh, GR nih. Tapi justru di situ Roh Kudus negur gue. Serius kamu deket? Saya bilang, iya, ini buktinya nih. Dia tanya lagi, serius kamu deket? Tahu nggak, teman-teman? Di situ gue mulai merenung. Ternyata gue cuman melakukan adegan-adegan tadi. Gue cuman angkat tangan, bangkit berdiri, nangis. Itu cuman ketika ada di ibadah raya. Tapi pas di rumah, ketika gue sendirian, ketika cuman Tuhan yang menjadi penikmat penyembahan gue, apa yang gue lakukan? Bangun pagi nih, Tuhan, thank you buat hari ini, Engkau baik. Doa 5 menit doang. Engkau baik, aku hari ini mau aktivitas tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Aktivitas, pulang malam-malam gitu lagi. Gara-gara ketombe, bilang, Tuhan kali ini aku capek banget. Besok mau pelayanan 7 kali ibadah, Tuhan. Tuhan pimpin ya supaya aku dapat kekuatan. Jaga rumah, jaga hartaku, Tuhan. Suruh jadi satpam, Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan. Aku mau tidur. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Besok pagi gitu lagi. Pelayanan jam 9. Mungkin bangun jam 7. Tapi nggak langsung doa. Lihat Instagram dulu. Terus saja. Sampai nggak sadar, wih udah telat, langsung berdoa, Tuhan terima kasih Engkau baik, aku mau melayani dari ini 7 kali ibadah, haleluya, amin. Pas di gereja, saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita mampu memulihkan saudara, amin, amin. Through you, I can, wah semangat saudara. Satu ibadah gitu, ibadah kedua juga gitu, ibadah ketiga juga, sampai ibadah kelima, wih ibadah kelima nggak tuh. Selesai ibadah, pulang ke rumah, langsung. Di sini nggak ada, di luar sana banyak. So, saya pun melakukan hal itu, saudara. Saya baru sadar, oh iya ya. Waktu di kamar, ketika tidak ada orang lain yang lihat, saya nggak pernah angkat tangan buat Tuhan, nggak pernah berlutut buat Tuhan, bahkan nangis buat Tuhan, berdiri pun enggak. Sebagai tanda Tuhan, I love you, aku mengekspresikan dengan semangat yang sama, nggak pernah. Disitu saya mulai bertobat, saudara. Oh iya ya, ketika Tuhan menanti-nantikan private time bersama dengan kita, kitanya cuek. So, saya mau katakan, jadikan apa yang hanya dilihat Tuhan. Ketika Tuhan menjadi penikmat penyembahan kita di kamar tidur kita, tidak ada yang lain. Pastikan itu jauh lebih penting daripada apa yang dilihat orang. Dan lakukan apa yang tidak dilihat orang lebih semangat. Yang mau katakan amin. Itulah berakar sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Begitu juga dengan hobi teman-teman. Orang yang jago main musik, orang gak pernah lihat latihannya seperti apa. Mungkin dia latihan 3 jam sehari, 6 jam sehari, tapi jago. Orang lihatnya kan di panggungnya, saudara.
Tapi waktu latihannya dia nggak ngelihat. Haleluya. Pastikan apa yang dilihat Tuhan lebih penting. Pastikan lebih semangat ketika kita melakukan apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena gue yakin gini, kebaktian adalah bukan tempat yang tepat untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau teman-teman mau mengenal Tuhanmu secara pribadi, masuk ke kamar, doa, punya private time sama Tuhan. Engkau akan mengenal dia secara pribadi. Engkau akan kenal pribadinya dia. Engkau akan tahu siapa Tuhan yang kamu sembah. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Matius 6 ayat 5 sampai 6 berkata seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan mendengarkan kamu. Wow, akan membalasnya kepadamu. Dan Tuhan Yesus buktikan, teman-teman. Markus 1 ayat 35, ini bukti Tuhan Yesus melakukan itu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow. Nextnya, Lukas 5 ayat 15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ini Lukas 5 ayat yang ke-16-nya, keren nih. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wow, teman-teman bisa lihat nggak? Mayoritas orang menghindari kesendirian, tapi justru Tuhan menantikan kesendirian. Tuhan Yesus bangun private time dengan Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus saja membangun hubungan pribadi dengan Bapa di surga, masa kita enggak sih, saudara? Yang mengatakan amin. So, kebersamaan dengan komunitas memang penting. Itu juga penting. Tapi teman-teman harus tahu juga kesendirian dengan Tuhan itu juga penting. Jadi keduanya haruslah seimbang. Haleluya. Kalau pesawat terbang sayapnya cuma kanan, terbangnya miring, guys. Jadi harus seimbang nih. Tuhan Yesus bilang kalau kamu berdoa, masuk kamar, tutup pintu, berdoa buat Bapamu yang ada di surga. Itu ngomong tentang private time. Itu ngomong tentang hubungan pribadi. Dan Tuhan Yesus lakuin itu di Taman Getsemani. Ingat nggak? Dia ajak Yakobus, Yohanes, Petrus, tapi dia bilang, tunggu di sini ya, aku mau doa sebentar. Alkitab mencatat sepelempar batu, dia jalan dan berdoa di situ sendirian. Akhir-akhir ini, yuk waktunya kita membangun akar ke dalam supaya kehidupan kerohanianmu lebih kuat. Meskipun ada badai, meskipun ada struggles, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi itu atas seizin Tuhan. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Sehingga kita bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan. Sehingga nggak jadi kecewa gara-gara struggles atau masalah yang menimpa kita, teman-teman. Kita akan melihat bahwa struggles itu justru membuat kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Waktu kita bangun akar kita, percaya deh, kita akan terus kuat berada di dalam firman Tuhan. Dan waktu kita bangun akar kita, kita nggak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan. Karena pengenalan kita akan Tuhan bukan berdasarkan mood dan perasaan dan keadaan. Tapi pengenalan kita akan Tuhan itu berdasarkan pribadinya yang luar biasa. Waktu kita berakar, pelayanan kita pasti akan dibangun lebih hebat lagi. Lebih berdampak lagi. Karena akar menentukan kekuatan, ketinggian, dan buah yang dihasilkan. So aku mau encourage teman-teman, aku mau nguatin teman-teman, yuk kita bangun akar kita sama Tuhan. Kalau selama ini kita jauh dari Tuhan, cuman mementingkan ibadah, kegiatan, dan lain sebagainya tanpa membangun sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Oleh orang lain. Cuman Tuhan yang menjadi penikmat. Cuman Tuhan yang lihat. Kalau kita lupa, yuk kali ini kembali. Bangun akarmu bersama dengan Tuhan.
Bangun kehidupan pribadimu dengan Tuhan. Dan akhir-akhir ini, kita nggak tahu pandemi akan berakhir sampai kapan. Tapi akhir-akhir ini, yuk kita bangun akar yang kuat, fondasi yang kuat. Supaya kita tidak kecewa sama Tuhan. Supaya kita tetap berdiri di dalam firman Tuhan. Dan ini sangat penting, teman-teman. Yuk bilang sama teman-temannya, mari bangun akar. Mari bangun akar. Haleluya. Ayat terakhir buat teman-teman semua. Yeremia 17 ayat 8 berkata seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Waduh, menarik ya. Pohon bicara tentang hidup kita. Waktu kita ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Air berbicara tentang ini, teman-teman. Source kita adalah Roh Kudus, Tuhan kita. Dan ayat firman Tuhan berkata, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ketika hubungan kita sampai ke source kita tidak mengalami panas terik. Panas terik tetap ada, tapi kita nggak ngalamin. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering tetap ada, tapi kita tidak khawatir. Yang percaya katakan amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Pandemi boleh ada sih Tuhan. Tapi aku percaya aku tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Karena aku berjalan bersama dengan Engkau, Bapa di surga. Haleluya, haleluya. So teman-teman, aku tutup dengan perumpamaan ini. Pohon selalu menyerap zat beracun, karbon dioksida. Selalu diserap. Tapi kalau di akarnya ada air, itu akan diproses. Dan dia akan menghasilkan sebuah zat yang baru. Yang namanya apa? Oksigen. Dan oksigen ini diperlukan oleh banyak orang. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami. Mungkin struggles, toxic itu datang dalam hidupmu, racun itu datang dalam hidupmu, masalah. Itu kamu serap. Karena keadaan kadang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Masalah, struggles, dan lain sebagainya. Tapi ketika akar kita sampai ke source kita, yaitu Tuhan kita, Roh Kudus, yaitu air tadi, itu akan diproses sehingga membuat suatu zat yang baru. Sehingga setiap masalah kita, struggles kita akan diproses sama Tuhan, justru menjadi berkat buat orang lain, menjadi pengharapan buat orang lain. Dan yang keren ini, menjadi kesaksian buat banyak orang. Yang mau katakan amin. Kamu gak akan pernah tahu luka yang engkau alami justru akan membawa pengharapan buat orang lain. Kamu gak akan pernah tahu kejadian yang gak enak yang kamu alami ternyata akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan membawa kamu keluar sehingga membuat orang lain, wah ternyata Tuhan kita dahsyat ya. Dan itu akan memberkati banyak orang. So pastikan kita membangun akar kita, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Tuhan, aku mau berdoa buat anak-anak mudamu Tuhan di Youth GPDI Damai Sejahtera Medan ini. Biar mereka memiliki pengenalan akan Engkau lebih lagi. Mereka berakar sangat dalam kepada Engkau Tuhan. Mereka membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang powerful, yang luar biasa, yang kuat, yang terus berjalan di dalam firman Tuhan. Aku berdoa Engkau pakai mereka Tuhan Yesus untuk generasi muda berikutnya Tuhan. Dan aku percaya dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Thank you so much God, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya guys. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.